rupanya masuk juga rupanya kan. Terus rupanya yang tergila-gila malah Pak Agus kayaknya, karena terus-terusan gitu ke rumah saya kan. Kalau lagi saya kuliah, pokoknya saya dikejar terus gitu. Saya dimainin juga, diketawain, kalau biasa lah dulu kan. Teman-teman, dosen-dosen kan rata-rata ini temannya Pak Agus juga, dosen-dosen pertanian kan banyak orang Jawa juga kan. Makanya saya diledekin terus lah gitu kan. Lagi semester apa ya, ngambil mata kuliah seminar atau datang juga Pak Agusnya nekat gitu kan. Padahal itu tuh kenal juga namanya Pak Basuki ya, saya di juga gitu kan, pokoknya di apa diledekin juga di situ kan Pak Basuki gitu. Karena aneh juga masa ada dosen dari seberang gitu kan ngeliatin ini apa pacarnya itu belum nikah itu Pak, ngambil mata kuliah seminar kan, lagi presentasi kalau nggak salah. Terus selanjutnya itu kalau saya sih nggak pikiran nikah karena masih apa namanya masih kuliah gitu ya. Jadi tapi lama-lama gitu kan nggak enak juga dilihatin orang kan, rumah-rumah terus sama lagi Pak Agus kan dosen, masa itu gonceng-goncengan masuk apa gitu kan. Akhirnya ya udah, orang tua juga kayaknya gimana gitu melihatnya kan. Jadi makan lagi di makan aja gitu. Misalnya waktu itu kalau nggak saya semester 8 gitu ya. Jadi umur saya itu 29 kalau nggak salah, kalau Pak Agus ini 30 lebih, hampir 31 kayaknya. Tahun itu tanggal 8 Juli tahun 90. Itu sampai nikah. Setelah berkeluarga, Pak Agus ini orangnya seperti apa? Orangnya kalau setelah saya ngaji udah belajar agama ya baik orangnya, sebagai suami terus bagus gitu, maksudnya apa namanya, orangnya bertanggung jawab gitu kan. Terus yang paling penting kan setia juga kan, itu kan yang banyak pecah itu kan itu ya, saya juga setia juga, jadi sama-sama setia. Terus terusnya sama anak-anak juga terus sayang gitu kan, perhatian, malah kadang-kadang cenderung memanjakan gitu. Di kalangan kawan-kawan beliau, baik seniman, baik dosen atau pendiri, baik apa namanya karyawan apa, Pak Agus ini kan dikenal orangnya apa, cuek ya, mungkin kurang memperhatikan penampilan juga. Apakah memang begitu keseharian di rumah? Nah itu sampai sekarang tuh saya sebagai istrinya tuh nggak bisa gitu ngatur pakaiannya tuh, pokoknya terus pakai hitam terus gitu kan. Kadang-kadang kondangan itu pakai baju koko, sudah diingatin itu untuk masjid bukan untuk resepsi, tapi masih aja nekat kalau udah kusut-kusut kayak gitu ya udah gimana lagi, nggak bisa diatur kalau masalah pakaian gitu. Nah, kalau di rumah kebiasaan beliau itu seperti apa? Biasa aja ya, biasa aja sih menurutnya, biasa aja. Apakah suka membaca misalnya atau apa yang dilakukan pada saat di rumah dengan keluarga? Baca ya, iya juga sih Pak, baca atau mungkin apa ya, ya kan. Terus kalau apa jemput itu sama anak juga rajin, anak yang itu gitu kan, anak itu dia sekarang alhamdulillah sudah rajin gitu kan. Alhamdulillah sudah mulai lima waktu lah insyaallah sudah rajin, terus apa tilawah Quran juga gitu kan. Satu juz lah. Nah, sebagai suami, Mbak kan pasti punya apa namanya, punya kenangan atau punya memori yang mungkin nggak pernah terlupakan.
Ada nggak ceritanya? Kalau pas pacaran dulu tuh rajin bikin puisi, saya dikasih puisi. Tapi nggak tahu kemana lagi puisi banyak. Jadi kalau lagi pengajian, lagi kayak gitu kan jadi kita tuh lebih itu apa karyanya itu. Itu kayak bilang. Terus waktu saya ikut Pak Agus dari S2 di Jogja, terus juga ada kenangan juga gitu kan. Jadi saya menemani sampai selesai karena apa namanya saya berprinsip istri itu memang harus menemani suami, jadi nggak usah mikirin diri sendiri gitu mau kerja apa gitu kan, pokoknya suami dulu ditemani gitu kan. Mbak tahu nggak kegiatan Pak Agus ini selain mengajar? Tahu. Selain ngajar itu sekarang lagi senang-senangnya itu main musik gitu dengan Pak Kapolres, bosnya itu yang main. Kadang-kadang juga belajar juga. Mbak sebagai istri pernah keberatan nggak dengan kegiatan beliau di luar mengajar itu? Ya kadang-kadang pernah juga komplain gitu kan, terutama misalnya kayak yang penting gitu kan, ada apa namanya ada undangan pernikahan gitu kan, harusnya kan hadir tapi teman-temannya sudah nunggu semua di rumah gitu kan, jadi serba salah juga gitu. Jadi akhirnya selalunya 3 yang datang cuma 1 aja tetangga dekat gitu, jadi yang gitu aja mungkin ya protes gitu. Ketika komplain kayak gitu, sikap Pak Agus itu gimana? Kalau ya itulah kadang-kadang kan kadang-kadang kena marah juga. Itulah emosinya kadang-kadang belum terkontrol juga. Kalau dengan orang lain mungkin enggak, kalau dengan saya kan kalau suami istri kan apa adanya gitu kan, kalau marah-marah gitu. Tapi kalau saya kalau Pak Agus marah ya saya kalah gitu, nggak saya layani. Saya diam aja, kan dia baik sendiri, tahu sendiri sebetulnya dia yang salah sebetulnya itu aja. Hal apa yang sering menjadi permasalahan? Sebetulnya nggak ada sih masalahnya. Masalah tuh kayaknya spontan, misalnya apa namanya kayak kemarin itu mau ngadain nikah gitu ya, nanti gitu kan kalau pindah tempatnya apa cari, namun mulai emosinya itu timbul kan, kayak gitu. Akhirnya daripada marah-marah terus kan, makan dulu di pinggir jalan ya kan, ya akhirnya tetang kembali gitu aja, nggak ada yang Mbak, setiap keluarga itu kan punya masa-masa prihatin, punya masa-masa sulit. Bisa cerita nggak? Tadi kan baru sampai nikah. Kemudian tentu ada masa-masa sulit sampai kemudian kita ketemu masa yang stabil gitu. Kan bisa cerita. kalau pertama berumah tangga ya yang memang nggak punya apa-apa. Pak Agus itu kan cuma punya motor aja, motor bebek itu yang dibawa untuk ngajar di kampus itu kan. Ya nggak betul itu ya. Terus alhamdulillah dapat beasiswa kan di Jogja gitu kan. Nah, pernah juga apa nyicil Komnas dosen itu di UNIF kan, tapi nggak ditepati, akhirnya dijual. Akhirnya ya ditepati yang ini yang warisannya Datuk gitu kan. Warisan Datuk dari orang tua saya, ya kami juga beli juga, tapi mungkin murah lah dibandingkan dengan dijual sama orang lain kayak gitu. Kalau yang lainnya itu masa-masa sulit itu mungkin
dalam dalam mendidik anak itu lah. Kadang-kadang dulu waktu masih muda mungkin kadang-kadang nggak sepaham gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah udah sepakat lah, sepaham dalam mendidik anak itu. Anak ada berapa yang besar lahir tahun berapa bisa cerita sampai sekarang? Anak yang pertama itu lahirnya tahun 91, tanggal 20 Oktober 91. Itu waktu saya KKN itu, KKN di Curug gitu lahirnya itu, yang anak pertama itu. Memang saya udah menikah itu nggak pakai putus kan, terus saja. Karena kalau mungkin untuk pelajaran juga yang lain, kalau misalnya menikah lagi kuliah itu memang seharusnya terus saja gitu kan, karena kan persoalan kita itu kan harus diselesaikan satu-satu. Kalau nggak tuh kebanyakan tuh memang nggak jadi kuliah itu kayaknya. Karena kan orang rumah tangga itu kan akhirnya punya anak, mungkin ada masalah lagi sama suaminya, sama keluarganya. Dan syaratnya juga suami harus dukung juga, suami orang tua support kalau kuliah. Tadi anak pertama ya, anak-anak yang kedua itu lahirnya di Kudus, kampungnya Pak Agus, yang dia mengambil kedua di Jogja gitu kan. Hampir selesai, saya nunggu di tempat kedua di Kudus. Lalu lahir anak yang kedua, dan bapak kedua meninggal juga pada saat anak kedua lahir itu, jadi belum melihat anak kedua itu sudah meninggal. Yang ketiga agak jauh gitu, jaraknya 6 tahun sama kakaknya dan satu-satunya perempuan. Mulanya mau 2 aja gitu, tapi ternyata sepi gitu kan, apalagi saya kan di rumah kan, jadinya pengen lagi repot, jadi akhirnya nambah 2 lagi, 3 perempuan, sekarang SMP kelas 9, dan yang nomor 4 itu laki-laki. Mbak membaca atau tahu nggak itu karya-karya Pak Agus? Maksud saya buku-buku Pak Agus tahu nggak? Bisa cerita apa aja dan mengenai apa? Lalu buku-bukunya kebanyakan tentang itu sejarah itu dulu. Ada juga yang kayak buku Gading Pusaka, tentang Milan, yang legenda rakyat itu. Dan yang apa namanya, yang dari S2-nya itu dibukukan juga, yang elit dulu dan akhirnya jadi judulnya orang-orang besar dulu kan waktu S2 di UGM itu, tesisnya itu. Dan yang terakhir itu yang gerakan sosial dulu. Nah, itu kan ininya disertasinya S3 dari UIN itu. Selain itu buku-buku Bung Karno, kayak ini Sandiwara selama pengasingan dulu gitu kan. Kemudian kata-kata juga pernah tentang Fatmawati yang ngarang orang lain gitu kan. Sorry, Mbak orang dulu. Kalau Aslinya. itu yang orang Bengkulu Tengah Padang ini datuk, artinya bapak dari ibu saya. Nah, maksud saya gini, Ya. ada masalah nggak di perbedaan kultur? Sementara Pak Agus kan orang Jawa, Mbak katakanlah orang Bengkulu. Ada masalah nggak di perbedaan kultur ini? Atau Pak Agus sudah sangat Bengkulu gitu, sudah sangat bisa menyatu gitu, beradaptasi? Kalau dari segi ilmunya iya kan banyak karangan kan tentang mungkin orang Bengkulu aja nggak tahu ya betul kan, kalau nggak baca buku itu kan, tapi yang gerakan sosial apa ya, elit-elit itu di zaman dulu apa kan kayaknya nggak tahu persis mungkin orang zaman dulu ya tentang dulu. Jadi kalau apa namanya, kalau saya sendiri nggak ada masalah gitu sama Pak Agus itu, ya
yang masalah itu kan sukanya tuh yang manis itu. Kecapnya tuh banyak banget manisnya itu aja. Lainnya saling menyesuaikan ya, saling memahami, saling ngalah gitu kan, gitu kan orang suami istri kan. Akhirnya kan pertama mungkin waktu masih muda kan ya pencar-pencar lah, mungkin nanti kalau sudah tua itu kayaknya saling paham gitu. Apalagi kalau sudah punya anak kan nggak enak lah di depan anak kita bertengkar apa. Alhamdulillah kita kayaknya nggak ada masalah, paling masalah kecil-kecil aja. Sebetulnya Pak Agus ini itu menurut Mbak itu suami ideal bukan? Kalau di dunia ini kayaknya nggak ada ya itu suami ideal itu ya. Saya juga sebagai istri ya nggak ideal juga sebetulnya. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu kita kan harus saling melengkapi gitu, saling memahami, saling sabar gitu kan. Kalau dari segi agama syar'i, alhamdulillah kalau sekarang itu kan orangnya kan bertanggung jawab Pak Agus itu kan bertanggung jawab, terus apa namanya nafkah sama istri sama anak-anak gitu. Terus itu dengan anak gitu kan perhatian. Dan alhamdulillah saya bersyukur ya punya suami Pak Agus. Pasti ada yang ini selain cara berpakaian tadi, hal yang menyebalkan pernah menyebalkan Mbak dari Pak Agus. Ya kadang-kadang tuh keluar gaya-gaya senimannya itu kan, misalnya kalau di resepsi apa itu kan sembarangan aja ngambil makan apa gitu kan. Sementara saya kan orangnya kan nggak seperti itu gitu kan, lebih banyak malunya gitu kan. Kalau Pak Agus ya kayak gitu, cuek gitu orangnya, yang gitu aja kan ada yang nggak sesuai. Tapi selalu saya ingatkan gitu, pada orang lain gitu kan, yang ngatain dia kan lebih baik istrinya gitu kan. Dan walaupun dia marah apa diingatkan, tetap saya ingatkan. Mbak, ada ini nggak apa nama obsesi atau capaian atau apalah tujuan bersama yang ingin dicapai dengan Pak Agus atau apa coba? Yang kepengennya? Iya. Pengennya naik haji mungkin sama-sama Pak Agus. Tapi sebetulnya belum nabung juga karena anak-anak masih butuh biaya. Terus yang mungkin sama aja dengan kebanyakan keluarga-keluarga yang lain. Kita pengen anak kita jadi anak yang soleh-soleha gitu kan. Kayak gitu aja sederhana saja. Oke, ini terakhir aku harus pertanyaan juga sebenarnya. Apa namanya? Menurut Mbak, Pak Agus ini itu suami yang baik oke, tapi tulisannya itu menggambarkan apa yang dia pikirkan. Maksudnya dia sering sharing nggak dengan Mbak ini? Wah, saya sebetulnya apa yang dia pikirkan terus kemudian di-share, apa namanya, dibicarakan. Ya, atau dia pikir ya udah ini perusahaan gua, nggak perlu Ya, gua. kalau masalah nulis buku ya nggak pernah dia itu nanya-nanya saya, karena ilmunya juga beda gitu kan. Jadi banyak kan juga kan ngambil referensi dari buku yang lain juga kayak gitu kan. Walaupun ada pemikiran dari kan kayak gitu kan, kalau apa karya tulis ilmiah nggak dalam saya kan, walaupun ada pemikiran sendiri tapi kan ada juga referensi dari buku yang lain dan yang nggak salah gitu kan. Terakhir deh, apa harapan Mbak terhadap Pak Agus? Harapan Selain tadi naik haji tadi oke, itu kan keinginan bersama. Mungkin Pak Agus di mata Mbak maunya kayak gini karena udah seperti ini gitu. pengennya tuh ya lebih disiplin gitu kerjanya gitu kan, karena biasalah itu kan kalau orang seniman itu kadang-kadang seenaknya gitu kan.
Padahal selalu saya kadang dimarahi juga gitu. Kenapa kok udah jam 8 ke 9 pagi juga udah nggak mau kayak gitu kan? Terus pulangnya kalau bisa juga kan kadang jam 4. Kadang-kadang juga seenaknya aja pulang siang apa. Tapi apa saya bilang kok baru jam segini udah pulang, kadang-kadang nyanyi-nyanyi yang sendiri kan. Kayak gitu. Nah, pengen saya itu lebih disiplin kayak gitu ya. Kemudian kalau bisa emosinya juga lebih apa namanya lebih ditata kembali, lebih sabar gitu kan. Mungkin di masa yang akan datang kan ada peningkatan ibadah sunnahnya gitu kan, meningkatkan sabar. Kemudian rumah tangga kami langgeng, dan anaknya begitu. Saya setia kan, Pak Agus juga setia gitu kan, saling memahami, sabar. Itu aja. Setahun 90 berarti udah 35 tahun nih. Kami itu udah kawin perak itu, udah 25 tahun. Iya, udah lewat. Iya. 50. 25. 25. Oh iya, 25 ya, 25, bulan 25 ya. Oke Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama.